Selamat sore ya. Ini video 6.11. Nah, perkembangan terakhir itu adalah seperti biasa ya. Indeks harga saham bursa efek itu menurun tajam dan saham-saham semua bank itu turun dan rupiah terperosok sampai 18.000 seperti yang dipelesetkan oleh pengamat-pengamat 18.45 ya, 845 itu ya bisa segera tercapai gitu loh. Nah, bagaimana pemikiran menurut ilmu ekonomi politik? Sekali lagi ya, ini bukan gerakan politik yang ingin hiburan, skip aja. Saya punya dua pendekatan ya, pendekatan faktual dan pendekatan historis. Kalau mau mengerti solusinya itu harus digali yang historis yang lebih dalam. Kenapa Indonesia ini terpuruk? Saya runutkan ya peristiwanya. Bulan Mei 2023 itu, Faisal Basri melaporkan adanya penyelundupan nikel 5,6 juta ton. Langsung mafia nikel itu di take down, Saratoga, Adaro, Merdeka Cooper, Tower Bersama, dan Toba Sejahtera. Di take down, Menteri Koordinator Maritim diberhentikan dan dibubarkan, bersama dengan Menteri BUMN dibubarkan. Kemudian disinyalir bahwa dengan adanya penyelundupan ekspor nikel ini, sebagai timbal balik itu Indonesia mendapatkan shadow banking China atau utang gelap China. Kenapa disebut utang gelap? Karena utang piutang antar negara ini kan seharusnya dicatat oleh Bank Sentral ya, Bank Indonesia. Tapi ternyata bludus dan blusuk langsung lolos dari monitoring Bank Indonesia. Nah, Amerika tentu menegur praktek SBC ini sehingga dilakukanlah ketika Trump naik Januari 2025 itu langsung terjadi perang tarif. Dan pada bulan Mei tahun 2025 itu Perdana Menteri Li Qiang datang ke Jakarta menandatangani akad perjanjian utang gelap Cina. Yang tadinya itu utang gelap menjadi utang terang. Sehingga langsung Cina itu mengalami kudeta militer, 12 jenderal di Cina itu anggota Politbiro itu dibunuh semua. Dari 7 orang anggota Politbiro itu ibaratkan Panglima TNI, Wakil Panglima TNI, Kasat, Kasal, 5 orang itu dibunuh. Jadi sekarang itu terjadi kekosongan di Politbiro Cina. Di Indonesia itu langsung Prabowo di-warning oleh MSCI bahwa praktek-praktek utang gelap Cina ini melanggar jurisdiksi, ngapain Bank Sentral Cina mengutangi Indonesia. Itu udah offside. Tapi ternyata Purbaya ini rada goblok ya, dan rada oon seperti Oneng, dia itu menolak utang atau uluran tangan IMF. IMF udah tahu bahwa Indonesia itu utangnya over. Sudah mencekik leher karena ada utang di Bank Dunia 9.000 triliun, lalu dia ngutang ke Cina. Ngutang ke Cina itu ibarat kata gini, seperti kamu punya KPR di Bank BCA, lalu kamu mengambil pinjol. Otomatis bunganya BCA itu naik, karena resiko kamu terekspos dengan utang pinjol itu menyebabkan kamu makin terpuruk gitu loh. Setiap kita utang ke Cina itu 200 miliar, 200 triliun, devaluasinya ya segitu, sehingga utang kita itu nggak turun-turun, tambah naik ya gara-gara devaluasi. Itu adalah tools atau instrumen yang dimiliki oleh Bank Dunia gitu loh. Jadi duit itu bukan seperti
Ya kamu punya nikel, lalu kamu jual, atau seperti kamu punya peyem, punya jeruk, punya mangga, punya durian, lalu kamu jual ke pasar. Duit bukan itu. Duit itu adalah otoritas. Artinya, kalau kamu tidak ada investor asing, kamu nggak ada investasi asing, kamu nggak ada investor Morgan Stanley, ya negara kita itu ibarat kelapa gading dibanding dengan Cilincing. Kelapa gading itu orang luar pulau beli tanah di kelapa gading. Harganya naik, sedangkan di Cilincing, negaranya tertutup, mereka nggak mau membuka diri gitu loh. Prabowo itu ya seperti Cilincing. Itu faktualnya ya. Sejak Mei 2025 terjadi perang SBC, Shadow Banking China. Cina itu dikudeta 12 jenderalnya dibunuh. Di Indonesia bulan September 2025 itu Jokowi diracun melalui operasi Mumi. Kemudian pada bulan Januari 2026, MSCI memberi warning, outlook Indonesia itu negatif. Artinya kredit ratingnya bakal turun. Maka semua saham-saham itu konglomerat anjlok semua. Miskin berjemaah. Ya. Nah, itu dari sisi faktual. Penjelasan saya ini 20 menit tapi akan segera selesai. Bagaimana dengan penjelasan historis? Sistem Indonesia itu menganut sistem VOC. Itu sudah 300 tahun. Jadi gini, VOC itu datang ke Jakarta, ke Indonesia. Itu diberontak oleh Sultan Agung. Ya, Sultan Agung itu kan raja tertinggi ya di Indonesia, di Jawa. Jadi dia melawan VOC. VOC itu kalah, sehingga VOC itu memberikan hak mandat pemangku negara kepada cucunya Sultan Agung, disebut Pangeran Sambernyowo. Nah, Pangeran Sambernyowo ini Raja Jawa seperti Diponegoro dan seperti Sultan Agung. Dia Raja Jawa. Oleh karena itu, sejak 1757, sistem VOC itu diadaptasi bersama dengan Raja Jawa. Melalui 5 hak Raja Jawa, yaitu hak mandat oktroy. Kamu pelajari di Google. Hak oktroy itu ada 5. Hak menyatakan perang, hak mencetak mata uang, hak kehakiman, hak agraria, dan hak satu lagi saya lupa. Coba kamu pelajari. 5 hak oktroy. Jadi, sistem kepemimpinan Indonesia itu melalui pemangku negara atau Perdana Menteri. Pertama adalah Mangkunegoro I. Artinya Mangkunegoro I itu adalah pemangku negara 1. Tahun 1757. Nah, dengan bergabungnya Mangkunegoro kepada sistem VOC, merger lalu VOC memberi mandat kepada Mangkunegoro 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mandatnya apa? Mandatnya untuk memungut pajak ekspor palawija dan karet Indonesia itu ke Eropa, dipotong 30%, dimasukkan rekening Swiss. Berjalan 300 tahun, jumlahnya 7 triliun dolar. Itu yang kemudian tahun 49 berubah jadi republik. Jadi mandat pemangku negara itu diserahkan pada Soekarno sebagai pemangku negara atau mandataris MPR. Ini babak 1 ya, saya lanjutkan babak 2. Ini babak 2. Tahun 71, mandatnya Soekarno itu dicabut, lalu dioper kepada Soeharto. Nah, mandat ini adalah bersifat pribadi. Soeharto sebagai mandat VOC atau mandataris MPR itu berlaku tahun 71 sampai dengan tahun 2000. Kenapa tahun 2000 dicabut mandatnya? Karena Soeharto overprinting. Yang menjadi masalah adalah sejak tahun 2000 itu Indonesia makin gelap karena presidennya tidak mendapat mandat VOC.
ya. Jangan ditanya itu mandatnya di mana dan sebagainya ya. Saya hanya mengajarkan ilmu sejarah, ekonomi, dan politik. Sejak tahun 2000, mandat VOC itu hilang. Mandataris presiden itu hilang karena presiden tidak diangkat oleh MPR. Sehingga mandat itu, konsep mandat itu hilang. Konsep pemangku negara atau mangkunegoro itu hilang maknanya. Lupa Mangkunegoro kan ada Mangkunegoro 10. Iya, tapi dia nggak dapat mandat VOC karena terputus dari Soekarno. Lupa, lalu kemudian mandatnya sekarang berapa? Kepada Mangkunegoro berapa? Nah, sebelum saya jelaskan ya, sejarah kelam Republik ini tersesat karena sejak Gus Dur, Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono, dan Jokowi, mereka itu terperosok oleh bocoran Letnan Jenderal Suryo Wiryo Hadiputro. Ini bangsatnya Mangkunegoro yang salah informasi seolah-olah mandatnya itu dari Soeharto diserahkan kepada Letnan Jenderal Suryo Wiryo Hadiputro. Jadi selama sepanjang tahun 2000 sampai 2024 itu negara kita itu dikecoh oleh mandatnya Soeharto yang dipegang oleh Letnan Jenderal Suryo Wiryo Hadiputro. Ini bangsatnya di situ. Lah bagaimana mungkin mandatnya seperti gini ya, saya mengambil BPKB yang mobilmu yang ada di Adira. Kamu menyerahkan mandat kepada saya, surat kuasa untuk mengambil BPKB yang ada di Adira. Nah, surat yang diterima Soeharto itu void, batal. Bagaimana kemudian saya yang surat mandat kuasa itu batal, lalu saya menunjuk si Acong ini sebagai penerima mandat lain. Ya bagaimana mungkin mandatnya Soeharto itu void, lalu Soeharto membuat mandat kepada Letnan Jenderal Suryo Wiryo Hadiputro. Sejak Gus Dur, Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono, Jokowi, goblok semua, menggunakan referensi surat mandat Soeharto kepada Letnan Jenderal Suryo Wiryo Hadiputro. Itu mandat bodong. Makanya sekarang itu, kenapa kok MSCI itu marah-marah? Kenapa IMF kok marah-marah? Kenapa mereka melarang kita itu utang ke Cina? Karena ada penerima mandat yang mengaktifkan mandat itu tahun 2023. Kenapa mandat itu diaktifkan? Gara-gara Suryo Wiryo Hadiputro mati. Kalau nggak mati, itu mandat Soeharto itu masih bergentayangan. Dan Prabowo juga ikut goblok menerima mandat bodong dari Letnan Jenderal Suryo Wiryo Hadiputro. Dampaknya apa? Dampaknya adalah ketika bulan Mei 2023 mandat itu diaktifkan, langsung dilakukan perang ekspedisi, shadow banking China. Penjahatnya itu adalah Xi Jinping, karena dia yang ngutangi Indonesia melalui utang tersembunyi Cina. Itulah yang menyebabkan rupiah terpuruk. Kenapa? Ibarat kamu ya punya KPR di BCA, lalu kamu ngutang pinjol, otomatis bank BCA itu menaikkan bunga. Itu yang terjadi dengan otoritas moneter nilai tukar rupiah naik itu atau jatuh ya karena ada penyelewengan utang Bank Dunia itu tidak dilanjutkan atau tidak diaktifkan, malah lari ke pinjol Cina. Kasarannya begitu. Bagaimana caranya supaya menyembuhkan Indonesia di masa depan? Ditata. Kepemimpinan Indonesia menurut sistem VOC yang sudah 300 tahun. Kamu bisa nangis-nangis kejar-kejar. Kalau tidak ada mandataris MPR, maka Amerika yang mengutang duit Soeharto 7.500 triliun pada bulan Juni 2025, Desember 2025, dan pada tanggal 1 Juni kemarin 2026, Amerika nggak akan ngaku karena tidak ada mandat yang penerima mandat atau surat kuasa MPR yang berhak terhadap akses
duit VOC yang ada di Indonesia. Kalau sudah ada mandataris MPR, itu permulaan yang baik ya. Gitu. Nah, kembali lagi ke sejarah ya. Era-era kejayaan itu di Indonesia ya, itu dikuasai oleh Brahmana. Sejak abad 12 ya, itu Brahmana di Jenggala, Raja Jawa yang terbesar di Kediri, itu nggak puas dengan Kertajaya, sehingga mereka mengimpor jagoan dari luar, yaitu Kenaro. Oke, nah tahun abad ke-16 ya, Majapahit pun runtuh. Brahmananya masih ada, yaitu birokrat-birokrat yang menteri-menterinya Majapahit. Ya. Yang jatuh itu kan Raja Brawijaya V. Nah, Brahmananya itu mencari tokoh yang baru yang disebut Joko Tingkir. Nah, Brahmananya Soeharto itu sejak tahun 2000 itu masih kaya raya seperti Nono Anwar Makarim ya. Adiknya itu adalah Zaki Anwar Makarim. Itu kepala Bais ya. Sampai anaknya itu kaya raya, Nadiem Makarim masuk dihukum, dijeblosin, didenda 4 triliun. Duit mbahnya, neneknya, sampai duit Soeharto juga nggak cukup untuk bayar denda itu. Gitu loh. Jadi pejabat-pejabat itu sekarang itu adalah keturunan Soeharto, keturunan Orde Baru. Sekali lagi ya, Nono Anwar Makarim, bapaknya Nadiem Makarim, itu orang kaya, pejabat era Soeharto. Adiknya Nono Anwar Makarim itu adalah uh, Zak, uh, Zaki Anwar Makarim. Itu kepala Bais. Ya, jadi pejabat-pejabat inilah seperti anaknya Muhammad Risa Khalid. Itu kan adalah pengusaha yang zaman Tutut Soeharto. Dia manajernya Mbak Tutut untuk ngurusi minyak. Dia yang menguasai minyak sejak zaman Soeharto. Sekarang masuk penjara anaknya. Padahal anaknya itu nggak salah. Yang salah bapaknya, tapi ya anaknya yang masuk. Sama dengan Nono Anwar Makarim. Sekarang itu pengusaha-pengusaha Soeharto, contohnya Surya Paloh bangkrut, Haritanu bangkrut, Prayogo Pangestu bangkrut, Sukanto Tanoto itu dulu punya Inti Indorayon, lalu kemudian diambil alih oleh sponsornya menjadi Toba Pulp Lestari, sekarang diambil oper oleh negara, bangkrut. Di Lampung itu ada Sugar Group Company, itu punya 1.000.000 hektar lahan tebu, disita negara. Jadi era Brahmana Soeharto itu pun sekarang jatuh miskin. Ibarat kata Mbak Tutut juga miskin. Edward Suryajaya, minggu lalu saya ketemu, miskin. Ya, Erick Thohir, Sandiaga Uno, Wahyu Trenggono, miskin. Kenapa? Karena Morgan Stanley itu cabut dari Indonesia, sahamnya rontok semua. Nggak ada saham yang bertahan, semua saham rontok. Yang bagus, yang paling bagus itu Bank BCA, rontok. Kenapa? Pemain luar negerinya itu keluar. Ibarat kata, Sintayong itu keluar, gitu loh. Sehingga Sintayong itu kan punya koneksi dengan pasar pemain-pemain judi bola. Ya, Sintayongnya nggak ada, apanya yang mau diapain? Yang mau dimainin? Koneksinya kan melalui Sintayong. Kalau mau memenang